Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nutrisi atau zat gizi. Tapi terlebih dahulu, mari kita saksikan sebagai berikut. Video ini menggambarkan tentang anak memiliki gizi buruk, sehingga wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana nutrisi yang harus dibutuhkan oleh tubuh. Anak-anak, makanan yang kamu konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Apa sih nutrisi itu? Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Anak-anak, makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh, sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Anak-anak, bacalah kandungan nutrisi pada label beberapa bungkus biskuit. Kamu akan melihat bahwa jumlah karbohidrat yang tertera pada bungkus biskuit lebih tinggi daripada jumlah nutrisi lainnya. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Hati-hati dengan diabetes. Menurut WHO, 246 juta orang di dunia mengidap diabetes. Jumlah ini menunjukkan hampir 6% dari populasi orang dewasa di dunia. Karena jumlahnya yang besar ini, maka diabetes disebut sebagai the silent epidemic. Penyebab utama peningkatan kejadian diabetes adalah gaya hidup. Olahraga teratur dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes lebih dari 50%. Lemak diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein yang kamu makan dapat berasal dari hewan yang disebut sebagai protein hewani, dan dari tumbuhan disebut sebagai protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju.
Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, kacang-kacangan lainnya. Kacang kedelai, bahkan bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber protein yang baik. Masih ingatkah kamu bahwa vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit? Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada, karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya adalah vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D. Anak-anak, vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Sumbernya adalah susu, telur, hati, sereal, serta sayuran oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Sedangkan vitamin B merupakan mengatur fungsi tubuh dan membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Sumbernya dari gandum, makanan laut, daging, telur, susu, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Sedangkan vitamin C membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Sumbernya adalah dari buah jeruk, stroberi, tomat, dan bayam, serta sari buah yang lain. Kemudian vitamin D meningkatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium dalam pembentukan tulang. Sumbernya adalah kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Sumbernya adalah minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Sedangkan vitamin K berfungsi untuk membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumber utamanya adalah alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji, dan telur. Anak-anak, mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Beberapa mineral dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit, sebagian yang lain cukup banyak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat ya tampilan beberapa jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai berikut. Anak-anak, apakah kamu pernah olahraga pada siang hari yang panas? Apa yang kamu rasakan? Kamu mungkin merasa haus. Selanjutnya, kamu akan mencari air minum. Air penting bagi tubuhmu untuk menjaga kelangsungan hidup. Kamu tentu lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa demikian? Karena sel-sel tubuhmu membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya untuk memasok sel-sel dalam air, karena tanpa kita sadari, makanan yang kita makan mengandung banyak air. Nah, anak-anak, perlu kita perhatikan gambar sebagai berikut presentasi air dalam tubuh manusia. Anak-anak, air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh.
mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Kalau kurang jelas atau kurang paham, bisa kita berdiskusi melalui media WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it, Brian?